Halo teman-teman, nama saya Juta Daria dengan NIM 210502096 kelas C, Prodi Manajemen dari Universitas Sumatera Utara. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai perubahan organisasi. Dan perubahan organisasi ini akan dibahas dalam bentuk studi kasus. Mari kita lanjut masuk ke pembahasannya. Check it out! Nah, sebelum kita masuk ke studi kasusnya, alangkah lebih baik kita tahu dulu dong teman-teman apa itu perubahan organisasi. Nah, perubahan organisasi adalah suatu perusahaan yang mengalami perubahan akibat adanya faktor tertentu. Nah, perubahan itu bisa menyangkut apa aja? Banyak ya teman-teman. Perubahan itu baik dari desain dari produknya, tata cara, mindset, ataupun mungkin struktur dari perusahaan tersebut. Banyak sekali teman-teman. Nah, sebenarnya perubahan organisasi itu disebabkan oleh dua hal, baik dari faktor internal maupun eksternal. Apa itu faktor internal dan apa itu faktor eksternal? Nah, di sini kita akan bahas, teman-teman. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Nah, perubahan organisasi akibat faktor internal adalah suatu perubahan yang disebabkan dari konflik di dalam organisasi tersebut ataupun mungkin adanya masalah yang berasal dari perusahaan tersebut sehingga membuat perusahaan harus mengubah organisasinya. Contohnya nih ya teman-teman, penjualan dalam suatu perusahaan A mengalami penurunan akibat desain produk yang kurang baik. Nah, oleh sebab itu, sang manajer perlu mengambil perubahan ataupun mengambil keputusan di dalam perusahaan tersebut dengan cara mengubah produk mereka supaya kelihatan lebih menarik agar pasar ataupun konsumen tertarik untuk membeli produk mereka. Nah, itu merupakan perubahan organisasi akibat faktor internal. Sedangkan bagaimana yang eksternal? Nah, maksud dari perubahan eksternal adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan akibat dari luar perusahaan. Contohnya masalah yang berasal dari luar perusahaan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kendala sehingga mau tidak mau sang manajer atau perusahaan membuat perubahan di dalam organisasinya. Contohnya nih ya teman-teman, masalah inflasi yang ada di dalam Indonesia. Mau nggak mau, hal itu membuat pendapatan di dalam Indonesia itu berkurang kan yang didapat oleh masyarakatnya. Akibatnya daya beli masyarakat menurun. Dan oleh sebab itu, produk di dalam perusahaan kita menjadi tidak laku, teman-teman. Dan perusahaan mau nggak mau harus menurunkan ataupun mengambil keputusan untuk mengubah harga produk mereka untuk menjadi lebih murah sehingga masyarakat mampu untuk membeli produk mereka. Nah, itu contohnya perubahan dari eksternal. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis perubahan. Check it out. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 3 jenis perubahan organisasi. Nah, 3 jenis itu menyangkut apa saja? Yang pertama, struktural. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, orang. Nah, maksudnya struktural itu apa? Perubahan struktural adalah perubahan yang terjadi di dalam perusahaan yang menyangkut tatanan dari perusahaan tersebut. Contohnya seperti ini. Misalnya perusahaan A, dulu strukturalnya itu CIO, manajer, baru pegawai. Nah, karena mengalami suatu masalah, yaitu penurunan pendapatan, mau tidak mau, CIO memecat manajer. Oleh sebab itu, strukturalnya berubah menjadi CIO langsung ke tenaga kerja. Nah, dapat dilihat bahwa tatanan dari perusahaan tersebut berbeda kan, berubah kan teman-teman dari yang sebelumnya hingga yang sekarang. Nah, yang kedua itu perubahan terhadap orang. Maksudnya itu apa ya teman-teman? Nah, itu bisa menyangkut banyak hal ya, dari mindset, tata cara, perilaku, cara bertindak, dan cara servis dan lain-lain sebagainya. Contohnya nih, suatu bank dulu melayani nasabahnya lebih ke arah formal dan kaku. Nah, karena ada suatu masalah sehingga sang manajer ataupun sang perusahaan memutuskan untuk mengubah pola cara mereka memperlakukan customer mereka. Mungkin mereka mengubah pola mereka yang dulunya kaku menjadi lebih friendly, lebih ramah, dan lebih humoris sehingga karyawan dan konsumen mempunyai hubungan yang baik selayaknya teman. Nah, yang ketiga itu perubahan
yang menyangkut teknologi. Apa sih itu maksudnya perubahan menyangkut teknologi? Nah, perubahan ini bisa menyangkut dari banyak hal ya, mungkin dari produk yang mereka jual, bagaimana cara mereka memproduksi, menggunakan mesin apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya perubahan di dalam teknologi ini lebih sering ke arah penggunaan mesin, sehingga perusahaan mampu memproduksi lebih efisien, ataupun mungkin mereka mengubah sistem dari produk mereka. Contohnya, dulu mereka menggunakan desain produk berwarna ungu. Karena adanya suatu problem, produk mereka terlihat kurang menarik mungkin, ataupun lain-lainnya, mereka memutuskan untuk mengubah kemasan mereka menjadi warna putih atau hijau, sehingga mampu menarik perhatian dari konsumen. Nah, itu contohnya, dan itulah 3 jenis perubahan. Apa itu faktor internal dan apa itu faktor eksternal? Nah, di sini kita akan bahas, teman-teman. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Nah, perubahan organisasi akibat faktor internal adalah suatu perubahan yang disebabkan dari konflik di dalam organisasi tersebut, ataupun mungkin adanya masalah yang berasal dari perusahaan tersebut sehingga membuat perusahaan harus mengubah organisasinya. Contohnya nih ya teman-teman, penjualan dalam suatu perusahaan A mengalami penurunan akibat desain produk yang kurang baik. Nah, oleh sebab itu, sang manajer perlu mengambil perubahan ataupun mengambil keputusan di dalam perusahaan tersebut dengan cara mengubah produk mereka supaya kelihatan lebih menarik agar pasar ataupun konsumen tertarik untuk membeli produk mereka. Nah, itu merupakan perubahan organisasi akibat faktor internal. Sedangkan bagaimana yang eksternal? Nah, maksud dari perubahan eksternal adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan akibat dari luar perusahaan. Contohnya masalah yang berasal dari luar perusahaan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kendala, sehingga mau tidak mau sang manajer atau perusahaan membuat perubahan di dalam organisasinya. Contohnya nih ya teman-teman, masalah inflasi yang ada di dalam Indonesia. Mau nggak mau, hal itu membuat pendapatan di dalam Indonesia itu berkurang kan yang didapat oleh masyarakatnya. Akibatnya daya beli masyarakat menurun. Dan oleh sebab itu, produk di dalam perusahaan kita menjadi tidak laku, teman-teman. Dan perusahaan mau nggak mau harus menurunkan ataupun mengambil keputusan untuk mengubah harga produk mereka untuk menjadi lebih murah, sehingga masyarakat mampu untuk membeli produk mereka. Nah, itu contohnya perubahan dari eksternal. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis perubahan. Check it out. Nah, mari kita masuk ke studi kasus. Nah, di sini saya memilih studi kasus mengenai perubahan organisasi terhadap perusahaan Huawei. Nah, apa itu perusahaan Huawei? Perusahaan Huawei adalah perusahaan penghasil alat elektronik yang berasal dari negara Cina. Alat elektronik macam apa sih yang dihasilkan mereka? Nah, alat elektronik yang dihasilkan mereka itu adalah seperti handphone, tablet, earphone, dan lain-lain sebagainya. Nah, banyak ya teman-teman. Dan perusahaan Huawei sempat masuk ke perusahaan nomor 2 produk terlaris alat elektroniknya di seluruh dunia pada tahun 2019. Namun, waktu pas tahun 2019 bagian akhir, pemerintah Amerika Serikat menyatakan untuk memblokir Huawei dari penggunaan Google. Jadi perusahaan Huawei nggak bisa menggunakan Google. Waduh, susah banget ya tuh. Karena kan seperti yang kalian tahu ya, orang-orang di seluruh dunia ini sudah ibaratnya terikat lah ya dengan Google. Contohnya nih, mau daftar Google Classroom aja kita perlu Google gitu untuk masuk ke dalam Google Classroom-nya. Pakai Gmail dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, waktu pas tahun akhir 2019, Huawei mengalami kemerosotan dan mengalami krisis akibat penurunan penjualan. Kenapa bisa turun penjualan? Ya gini dong teman-teman logika ya. Ketika Huawei nggak bisa pakai Google, pasti kita mikir dong, aduh ngapain ya kita pakai atau kita beli HP ini gitu, apa cuma jadi pajangan, kan jadinya kayak kurang gampang gitu pakainya, lebih susah. Nah, oleh sebab itu konsumen Huawei memutuskan untuk berpindah penggunaan produk dari Huawei ke produk gadget lainnya, ataupun
perusahaan lainnya, karena perusahaan lain masih bisa menggunakan Google. Nah, jadi apa saja perubahan yang dibuat oleh perusahaan Huawei? Nah, di sini kita akan membahasnya. Perusahaan Huawei karena tidak bisa lagi menggunakan Google sebagai sistem mereka dalam alat pencarian dan lain-lain sebagainya, maka mereka menciptakan dua solusi dari masalah tersebut, yaitu pertama mereka membentuk Apps Gallery sebagai Play Store mereka. Apa itu Apps Gallery? Apps Gallery adalah sebuah aplikasi di mana kita dapat mendownload aplikasi-aplikasi lain yang kita butuhkan, contohnya seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Dan fungsi kegunaannya hampir sama seperti Play Store dan tidak begitu berbeda ya teman-teman. Nah, solusi yang kedua, mereka menggunakan app browser sebagai alat pencarian mereka. Dengan app browser, kita juga bisa menggunakan Yahoo, Gmail, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Ya, walaupun mungkin lebih ribet. Nah, setelah mereka melakukan perubahan organisasi, mereka mengalami beberapa kendala ataupun masalah karena perubahan organisasi tersebut. Masalah apa saja yang mereka hadapi? Yaitu yang pertama, mereka harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk melakukan pengembangan dari program mereka yang baru, yaitu Apps Gallery. Kenapa? Karena sampai sekarang Apps Gallery belum berkembang seperti Play Store, sehingga mereka harus terus melakukan penelitian dan pengembangan program Apps Gallery agar konsumen mereka tercukupi kebutuhannya. Dan yang kedua yaitu mereka sampai sekarang masih berusaha untuk membentuk browser mereka sendiri agar browser mereka terjalani dengan baik seperti penggunaan Google dan lain-lainnya. Dan biaya yang mereka keluarkan tentunya lebih banyak. Nah, sekian dari pembahasan studi kasus yang kita bahas. Mari kita masuk ke kesimpulannya. Di kesimpulan kali ini, maka dapat kita pastikan bahwa perubahan organisasi yang dialami Huawei adalah perubahan teknologi. Kenapa? Karena dari tadi yang kita lihat, seperti yang pertama mereka mengubah sistem mereka dari Google menjadi Apps Gallery dan lain sebagainya. Dapat dilihat bahwa mereka mengalami perubahan dari segi teknologi. Nah, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini dan mohon maaf jikalau ada kekurangan.